Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan juga produktif. Dengan Hadi di sini, salah satu anggota dari kelompok peternak Pemuda Berdikari yang ada di divisi kelinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya, ya, tentang kelinci yang sedang molting atau pergantian bulu. Nah, jadi ini saya sekarang bersama si Rico. Kenapa saya kasih nama Rico? Karena warnanya 3, triko. Jadi lebih mudahnya Rico. Ini jantan usia sekitar 9 bulanan. Nah, ini si Rico ini sekarang mengalami yang namanya proses atau fase molting, yakni pergantian bulu lama, bulu tua ini akan rontok, kemudian nanti akan tumbuh bulu-bulu yang muda atau bulu-bulu baru. Jadi proses molting ini atau rontoknya bulu-bulu pada kelinci ini tidak langsung kelincinya menjadi botak, ya. Jadi dia rontok tapi masih nempel. Sebenarnya dia udah rontok tapi masih nempel. Jadi kalau posisi kelinci kita sedang molting, itu kalau kita pegang itu pasti di tangan itu ini ada bulu-bulu yang menempel. Nah, si Rico ini sudah mengalami molting kurang lebih selama 7 hari atau 1 mingguan. Awalnya itu saya tahu kalau molting itu saya pegang itu rontok tapi tidak banyak. Tapi kemudian ketika beberapa hari lagi itu saya melihat ini bagian keningnya si Rico ini ternyata botak. Oh, berarti ini sedang molting atau bulunya sedang rontok. Nah, dari yang saya tahu tadi yang awalnya keningnya botak, terus kan setiap hari pasti saya elus-elus lah, kok semakin hari semakin banyak. Oh, berarti ini proses moltingnya ini sudah semakin berjalan semakin bukan parah, ya, semakin banyak istilahnya bulunya banyak yang rontok, berarti banyak tumbuh yang baru. Lah, katanya proses molting ini bisa berjalan atau masa molting ini biasanya paling lama itu 1 bulan. Jadi kelinci mengalami rontok bulu ini biasanya itu maksimal itu 1 bulan, tapi ada beberapa kelinci yang katanya kadang bisa lebih lama. Ya mungkin itu tergantung dari bulu kelincinya, ya. Nah, untuk proses molting ini merupakan hal yang wajar. Jadi siklus hidup kelinci itu setiap 3 atau 4 bulan sekali itu pasti akan mengalami yang namanya molting, yaitu pergantian bulu. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin pemula seperti saya, tidak perlu kaget kalau ketika berinteraksi dengan kelincinya dielus-elus ternyata di tangannya banyak bulunya. Ya, itu ada kemungkinan itu adalah gejala molting. Kelinci yang mengalami molting atau rontoknya bulu ini sebenarnya tidak perlu dibantu untuk dicabuti juga tidak masalah. Tapi kadang kalau saya risih setiap dipegang terus rontok itu, wah, agak risih. Jadi saya jambak-jambak, tapi nggak keras, ya, jambak-jambak gini aja udah dapat segini, ya, loh. Dijambak-jambak gini aja dia udah rontok karena memang aslinya udah rontok. Nah, ada beberapa bagian yang bulunya ini agak gimbal, itu biasanya saya cabutin. Nggak sakit, dia nggak kesakitan karena itu memang bulunya udah rontok. Lah, yang gimbal ini molting kalau nggak dicabut kan nanti
jadinya jelek ya. Lebih baik dicabutin. Kalau memang itu bisa dicabut, tapi nggak perlu pakai tenaga yang besar, diserut, cabut dikit. Kalau udah rontok ya alhamdulillah. Karena menurut saya bulu-bulu yang gimbal ini mengganggu ketampanan si Rico. Jadi seperti sini di bagian belakang sini, ini ada kemarin beberapa yang gimbal itu sudah saya cabutin, sudah bersih. Yang banyak gimbal itu di daerah sini loh, paha loh. Jadi meskipun kita cabutin itu dia tidak merasa sakit karena memang bulunya sudah rontok, nggak masalah ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang kelincinya mengalami molting, mengalami molting atau pergantian bulu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ya, itu hal yang wajar. Nah, kita sebagai peternaknya, ya yang langkah bisa kita lakukan ini, kita bantu nyopotinya, bantu nyabutinya. Sebenarnya bisa pakai sisir, tapi bukan sisir seperti ini kan sisir rambut untuk manusia. Saya coba ternyata nggak bisa. Jadi pakai sisir yang bisa dibeli di bisa ya. Jadi lebih amannya pakai sisir yang biasa dibeli di pet shop biasanya untuk kucing, untuk kelinci. Nah, dengan disisir gini, nggak usah dicabutin. Oh, ini bisa ternyata, bisa loh, dapat segini. Nah, ya bisa. Jadi disisir biar yang rontok-rontok ini ya biar hilang, biar cepet hilang lah, biar proses moltingnya ini biar cepet selesai lah kalau kita bantu sisir seperti ini. Nah. Oke, saya kira cukup sedikit saja ya cerita pengalaman saya menghadapi kelinci saya yang sedang proses molting. Sekian video dari saya kali ini, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan dalam informasi, karena saya juga masih pemula, bisa dibantu diingatkan dengan cara komentar di videonya ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Pemuda Berdikari, karena kita akan update video setiap malam minggu. Ya, ini malam minggu produktif, ada kelinci, ada entok, ada ayam. Masih 3 divisi ini yang kita jalankan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru dari Pemuda Berdikari dengan cara menyalakan loncengnya. Sekian dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman peternak kelinci ya. Salam Pemuda Berdikari, kreatif, inovatif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.